Pada awal abad ke-20, tepatnya sekitar tahun 1929, pemerintah kolonial Belanda melancarkan sebuah ekspedisi besar ke wilayah Tanah Siang dan Murung, kawasan yang kini termasuk Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Ekspedisi ini merupakan bagian dari kebijakan kolonial untuk memperluas dan menegaskan penguasaan atas wilayah pedalaman Kalimantan yang dikenal kaya akan sumber daya alam. Sejak berakhirnya Perang Banjar pada tahun 1905, Belanda secara bertahap memperkuat cengkeramannya di kawasan hulu Sungai Barito beserta anak-anak sungainya. Wilayah Tanah Siang dan Murung yang saat itu berada dalam administrasi Afdeling Barito menjadi salah satu sasaran penting dalam proses peneguhan kekuasaan kolonial tersebut. Tujuan utama ekspedisi ini bukan hanya untuk menegaskan kehadiran otoritas administrasi Belanda yang dikenal dengan istilah Pax Neerlandica, tetapi juga untuk mendata potensi sumber daya alam seperti emas dan hasil hutan. Selain itu, ekspedisi ini diarahkan untuk mengendalikan masyarakat setempat yang dianggap belum sepenuhnya tunduk pada peraturan kolonial, termasuk dalam penerapan sistem pajak dan kerja paksa. Wilayah Tanah Siang dan Murung merupakan tanah permukiman masyarakat Dayak Siang dan Dayak Murung yang sejak lama dikenal gigih mempertahankan tanah leluhur mereka. Masuknya kekuasaan asing ke daerah ini tidak selalu berlangsung damai. Dalam berbagai kesempatan, kehadiran aparat kolonial memicu ketegangan, bahkan perlawanan dari para pemimpin adat dan masyarakat Dayak yang menolak tunduk pada otoritas luar. Dengan demikian, ekspedisi Belanda ke Tanah Siang pada dekade 1920-an dapat dipahami sebagai bagian dari upaya membuka akses ke wilayah hinterland atau pedalaman Kalimantan, daerah yang sebelumnya sulit dijangkau dan belum sepenuhnya berada di bawah kendali kolonial. Ekspedisi ini menandai babak penting dalam penetrasi kolonial ke jantung Pulau Borneo. Bagaimana kisah ekspedisi tersebut? Berikut rekam jejak perjalanannya. Ekspedisi kolonial ini dimulai dari wilayah pesisir dan perlahan bergerak menuju hulu Sungai Barito. Dari jalur sungai, rombongan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, menembus hutan lebat, bukit-bukit terjal, serta jalur sempit yang hanya dikenal oleh penduduk setempat. Rombongan ekspedisi kolonial akhirnya tiba di sebuah desa Dayak bernama Saripoi. Pada era 1920-an, Desa Saripoi merupakan salah satu wilayah penting bagi masyarakat Dayak di pedalaman Kalimantan Tengah, khususnya bagi suku Dayak Siang. Letaknya yang strategis di hulu Sungai Barito menjadikan Saripoi bukan sekadar permukiman, melainkan ruang perjumpaan berbagai kelompok budaya Dayak di kawasan tersebut. Saripoi dikenal sebagai titik temu antara suku Dayak Siang, Oddanum, dan Dayak Bakumpai. Interaksi antar kelompok ini membentuk kehidupan sosial yang kaya akan pertukaran tradisi, bahasa, serta sistem adat. Desa ini menjadi semacam simpul budaya di jalur pedalaman Barito, tempat hubungan kekerabatan dan perdagangan tradisional terjalin secara alami. Kamera sempat merekam sebuah ritual pengobatan yang dipimpin oleh para Balian, tokoh spiritual masyarakat Dayak setempat. Dengan iringan tabuhan genderang, nyanyian, serta gemerincing gelang-gelang tembaga, mereka melakukan upacara untuk mengusir roh jahat yang diyakini telah memasuki tubuh seorang pasien dan menjadi penyebab penyakitnya. Para Balian menari mengelilingi orang yang sakit. Suasana menjadi semakin gaduh dan mengguncang batin hingga sang pasien tampak seperti kehilangan kesadaran. Salah seorang Balian kemudian mendekat untuk memeriksa apakah ritual tersebut telah membawa hasil. Ritual ini berubah menjadi sebuah tontonan yang dramatis. Orang yang sakit terkejut oleh hiruk-pikuk suara tabuhan dan teriakan, akhirnya ikut menari bersama para Balian. Dalam keadaan seperti kerasukan, ia berputar-putar mengelilingi sebuah tiang, hingga akhirnya tubuhnya roboh karena kelelahan. Perjalanan kemudian dilanjutkan semakin jauh ke pedalaman wilayah Siang.
Saripoi digambarkan sebagai sebuah desa yang indah. Di sana berdiri sebuah rumah adat besar di atas tiang-tiang kayu ulin. Dari bentuk bangunannya, tampak bahwa masyarakat Borneo telah mengenal rumah bertingkat jauh sebelum hadirnya bangunan modern. Para perempuan menari mengelilingi sebuah kurungan upacara yang di dalamnya diletakkan berbagai sesembahan. Kurungan itu menjadi pusat perhatian dalam prosesi adat, tempat persembahan ditujukan kepada roh leluhur dan kekuatan gaib yang dipercaya menjaga keseimbangan hidup masyarakat. Dengan langkah-langkah teratur, mereka bergerak berputar sambil mengayunkan tangan mengikuti irama tabuhan musik tradisional. Wajah-wajah para penari tampak serius namun khidmat, seakan setiap gerakan memiliki makna tersendiri dalam menyampaikan doa dan harapan. Di dalam kurungan tersebut, tersusun hasil bumi, daging persembahan, serta benda-benda simbolik lainnya yang melambangkan rasa syukur atas panen dan permohonan perlindungan bagi kampung. Asap kemenyan perlahan mengepul, menyelimuti ruang upacara dengan aroma yang tajam dan sakral. Bagi masyarakat setempat, tarian mengelilingi sesembahan bukan sekadar pertunjukan, melainkan bagian dari ritual untuk menjaga hubungan antara manusia, alam, dan dunia roh. Setiap putaran tarian menjadi pernyataan bahwa kehidupan mereka terikat pada adat, tanah, dan leluhur yang diwariskan turun-temurun. Sementara itu, para lelaki menari diiringi para perempuan yang berkeliling membawa tanduk kerbau berisi tuak, minuman hasil peragian dari pohon aren. Prosesi pengorbanan kerbau menjadi salah satu bagian paling keras dalam upacara ini. Bagi para pendatang dari barat, pemandangan tersebut terasa asing dan sulit dipahami. Namun bagi masyarakat setempat, inilah bagian dari tradisi dan keyakinan yang diwariskan secara turun-temurun. Setelah upacara selesai, para penduduk Saripoi menampilkan tarian perang. Gerakannya tegas dan penuh semangat, menggambarkan keberanian para lelaki Dayak. Tari Mohing Asang merupakan tarian perang tradisional masyarakat Dayak. Tarian ini sejak dahulu berfungsi sebagai sarana membangkitkan semangat tempur para prajurit Dayak sebelum mereka berangkat ke medan perang, sekaligus menjadi bagian penting dalam berbagai upacara adat. Dalam pertunjukannya, para penari biasanya tampil berpasangan dengan mengenakan busana perang khas Dayak. Mereka membawa senjata tradisional berupa mandau dan telawang atau perisai. Kostum penari dihiasi ornamen alam seperti bulu burung ruai atau burung merak Kalimantan, serta mahkota yang terinspirasi dari paruh burung enggang, simbol kehormatan dan keberanian dalam budaya Dayak. Gerakan tari Mohing Asang tampil tegas, lincah, dan penuh tenaga. Setiap langkah dan ayunan senjata menggambarkan kesiapsiagaan, ketangkasan, serta keberanian seorang prajurit. Irama yang mengiringinya memperkuat kesan heroik, seolah membawa penonton pada suasana persiapan perang di masa lampau. Lebih dari sekadar tarian perang, Mohing Asang juga menjadi simbol semangat perjuangan dan daya juang masyarakat Dayak dalam mempertahankan tanah dan kehormatannya. Hingga kini, tarian ini terus dilestarikan dan kerap ditampilkan dalam festival budaya maupun upacara adat, sebagai warisan leluhur yang merekam nilai keberanian, persatuan, dan identitas budaya Dayak. Sebuah tarian solo kemudian ditampilkan di tengah arena.
Sang penari melangkah maju dengan gerakan terukur, mengayunkan tubuh dan lengannya seolah menyatu dengan irama. Geraknya lebih cepat dan lincah, tubuhnya meliuk rendah ke tanah, lalu kembali tegak, menyerupai gerakan harimau, liar, waspada, namun tetap berada dalam kendali. Setiap hentakan kaki dan ayunan tangan seolah menggambarkan duel imajiner, sebuah pertarungan simbolik antara dua sosok yang menguji ketangkasan dan keberanian. Suasana menjadi semakin tegang dan hikmat seiring irama yang mengalun mengiringi setiap peralihan gerak mereka. Tarian ini bukan sekadar hiburan, melainkan gambaran visual tentang keberanian dan semangat juang. Sebuah bahasa tubuh yang diwariskan turun-temurun untuk menyampaikan kisah tentang kekuatan, naluri, dan kehormatan. Suku Dayak di Kalimantan memiliki kekayaan seni tari tradisional yang sangat beragam, syarat kesakralan, dan mengandung makna filosofis yang mendalam. Setiap tarian lahir dari hubungan yang erat antara manusia, alam, dan roh para leluhur, sehingga gerakannya bukan sekadar hiburan, melainkan juga bentuk ungkapan spiritual dan budaya. Tarian-tarian tersebut umumnya diiringi oleh alat musik tradisional seperti sampi, yang menghasilkan irama khas pedalaman Kalimantan. Para penari mengenakan busana adat yang kaya hiasan, berupa manik-manik, kain tenun, serta bulu burung enggang sebagai simbol keagungan dan kehormatan. Perpaduan gerak, musik, dan busana ini menciptakan pertunjukan yang tidak hanya indah dipandang, tetapi juga menyimpan pesan tentang jati diri dan nilai-nilai kehidupan masyarakat Dayak. Namun perjalanan harus berlanjut. Rombongan ekspedisi meninggalkan pedalaman Borneo dan kembali menyusuri sungai. Arus deras dan jeram membawa perahu kolonial melaju tanpa ampun, menjadikan bagian perjalanan ini sebagai salah satu yang paling berbahaya dalam ekspedisi. Perlahan-lahan, rombongan ekspedisi bergerak meninggalkan rimba dan pedalaman, menapaki jalan menuju dunia yang berbeda. Namun 100 tahun kemudian, Saripoi telah berubah. Ia menjadi sebuah kelurahan di Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Jejak perjalanan kolonial tahun 1929 itu meninggalkan rekaman visual yang menjadi saksi bagaimana pedalaman Kalimantan pertama kali dibuka secara paksa oleh kekuasaan luar, sekaligus merekam budaya masyarakat Dayak yang hingga kini tetap bertahan sebagai warisan luhur Borneo.